Pak Erick Thohir melalui akun Instagramnya mengkonfirmasi bahwa Kevin Dix sah ataupun deal untuk bergabung menjadi warga negara Indonesia, yang berarti dia bisa membela timnas Indonesia. Maka dari itu di video kali ini aku akan memberikan sedikit opiniku terkait dengan bergabungnya Kevin Dix di timnas Indonesia seperti itu. Tapi sebelum itu aku tidak bosan-bosannya mengatakan kepada kalian, bagi kalian yang nonton video ini silahkan diklik tombol like-nya terlebih dahulu, oke? Ada beberapa hal yang menjadi sorotanku terkait dengan bergabungnya Kevin Dix atau sepakatnya Kevin Dix untuk sahnya Kevin Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia atau menjadi warga negara Indonesia seperti itu. Poin pertama yang ingin aku sampaikan adalah tebalnya lini belakang timnas Indonesia gitu. Sebelum datangnya Kevin Dix, kita sadar bahwasannya lini belakang kita itu sudah tebal, baik itu dari diaspora maupun dari pemain yang lokal kayak gitu. Yang pertama, kalau kita hitung-hitung pemainnya, itu ada yang pertama Jordi Amat, kedua Jai Itses, ketiga Hapner, keempat Rizky Ridho, keenam Verdong, keenam Nathan, ketujuh Ferrari, kedelapan Patinama, 10 Hilgers, yang belum lagi ada nanti namanya kan Bagot. Kalau misalnya mereka Sintayong dan juga Bagot ini berdamai dalam tanda petik. Kemudian satu lagi Kevin Dix, berarti total ada pemain bertahan kita itu 11 orang. Artinya kita bisa membuat satu tim hanya dengan pemain bertahan kita, dan kualitasnya juga bisa dibilang hampir setara lah rata-ratanya seperti itu. Jadi kita sangat tebal untuk posisi belakang, dan juga nggak bisa disalahkan karena cara bermainnya Sintayong itu lebih mengedepankan compact defense, lebih mengandalkan bermain menunggu, bukan pemain yang proaktif, lebih kepada permainan yang kayak bermain bertahan lah kayak gitu. Bukan tipe pemain kayak bermain kayak Thailand. Thailand itu kan murni bermain menyerang. Kalau timnas atau di bawah Sintayong itu lebih berposisi lebih kepada bermain secara bertahan gitu. Dan nggak bisa disalahkan juga karena aku udah juga pernah buat video dengan Bang Tommy Deski, dia bilang bahwasanya ya memang filosofinya Sintayong bukan filosofi seperti Pep, seperti Klopp yang menyerang, tapi lebih kepada bermain secara compact defense, lebih bermain yang menunggu, karena memang itu ciri khas dari Sintayong. Dan sejauh ini so far so good. Kalau aku bilang kita bisa dapat 3 poin dari kita bisa dapat 3 poin dari 3 laga yang sudah kita jalani di kualifikasi Piala Dunia kayak gitu. Jadi ya kalau menurutku good news sebenarnya, karena Kevin Dix kita tahu dia pemain yang bagus. Copenhagen juga nggak buru-buru klub Denmark. Aku musim lalu kalau nggak salah Kevin Dix itu kan Copenhagen itu melawan MU, aku melihat dia bermain ya menurutku bagus. Kalau aku bilang, kalau dibandingkan Hilgers ya jauh lebih bagus Kevin Dix. Mungkin karena memang pengalaman dia dan juga klub tempat dia bermain itu jauh lebih bagus lah daripada si Hilgersnya, karena Kevin Dix juga lebih senior kan daripada Messi Hilgersnya. Jadi kalau aku bilang ya kalau dipilih antara Hilgers dan juga Kevin Dix ya jelas aku pilih Kevin Dix. Tapi terkait dengan siapa yang akan tersingkir, siapa yang akan dimainkan, biarlah menjadi teka-teki kita semua, biarlah itu menjadi urusan Sintayong dan juga tim-timnya, biarlah mereka yang memutuskan siapa yang harus tersingkir, siapa yang harus dimainkan, siapa yang harus bertahan. Gak usah kita sebagai netizen ataupun bagi para pengamat siapa yang harus disingkirkan. Rasaku tidak relevan untuk kita membahas hal tersebut karena itu sudah ranahnya pelatih dan timnya. Dan juga kita nggak enak juga mengerdilkan pemain seolah-olah kalau kita bilang ini akan tersingkir, seperti kita mengerdilkan pemain itu bahwasanya dia tidak lebih bagus ataupun tidak bisa deliver apa yang diinginkan oleh pelatih. Jadi kalau menurutku biarlah itu menjadi ranahnya pelatih dan tim-timnya kayak gitu. Nah, terkait dengan tebalnya lini belakang, kita tahu bahwasanya ya permasalahan timnas itu kiper Martin Pas dan juga Hernando menurutku udah top lah kalau ukurannya timnas. Kemudian di lini belakang menurutku sudah top. Kemudian di kemudian hari nanti ya rasaku jangan datangin ini lagi lah, jangan datangin back lagi lah gitu. Di tengah kita punya Tom Haye, Nathan bisa main di situ, Ivar Jenner bisa main di situ. Kemudian ini siapa? Reinders bisa main di situ. Kemudian siapa lagi?
Marcelino bisa main di tengah. Kemudian yang jadi permasalahan kita kan di striker nomor 9. Ural Mangun oke, bagus untuk timnas Indonesia. Di sayap kanan masih bisa dipasang Witan. Yakob masih ada, Malik masih ada. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah striker nomor 9. Sejauh ini kan yang dipercaya sama Sintayong itu adalah Rafael Strike, lebih kepada karena etos kerjanya yang bagus, lebih mobile, lebih dinamis, lebih bisa terlibat dalam permainan. Bola ke kiri dia ke kiri, bola ke kanan dia ke kanan, bola di depan dia di depan, bola belakang dia jemput bola itu. Artinya tipe-tipe pemain yang disukai oleh Sintayong daripada ya tanpa mengecilkan pemain, daripada pemain seperti Sananta dan juga Oki Caraka yang lebih mengandalkan finish, yang lebih poacher lah kayak gitu, lebih suka berada di kotak 16 daripada terlibat dalam permainan. Walaupun beberapa kali kita lihat dia bermain, Sananta maupun Hoki juga terlibat, juga mau ngepres gitu. Tapi ya ini kembali lagi selera dari pelatih, nggak bisa kita salahkan Sintayong semerta-merta nggak memainkan mereka karena mereka jelek. Enggak, ini lebih kepada selera mereka, lebih kepada lebih kepada selera pelatihnya lah gitu. Karena kan tiap pelatih dan pemain itu kan cocok-cocokan gitu, nggak bisa dibandingkan kayak gitu, nggak bisa pemain ini pasti cocok sama ini, pemain ini pasti cocok sama ini, nggak juga gitu, cocok-cocokan juga kayak gitu, ngerti nggak? Jadi itu terkait dengan tebalnya lini belakang kita ya. Semoga di kemudian hari yang didatangkan itu adalah pemain sayap ataupun striker kayak gitu, striker nomor 9 yang bisa cetak gol gitu. Beruntungnya kemarin Rafael Strike itu cetak gol lawan Bahrain walaupun kita dicurangin kayak gitu. Oke. Itu terkait dengan tebalnya lini belakang. Nah, poin kedua yang ingin aku bahas adalah kenapa banyak pemain-pemain diaspora kita yang bergabung dengan timnas Indonesia atau sepakat mengganti kewarganegaraannya menjadi kewarganegara Indonesia gitu. Yang pertama alasannya adalah program yang ditawarkan oleh Pak Erick Thohir sehingga mereka ini mau ataupun tertarik sepakat bergabung dengan timnas Indonesia. Mungkin di ketua-ketua PSSI yang lalu banyak juga kan yang mau bergabung, cuman mungkin tidak tertarik. Kayak kalau nggak salah si Kevin Dix juga sempat menolak untuk timnas Indonesia. Mungkin pada saat itu dia berpikir programnya ataupun rencananya, plannya dari seorang ketua PSSI menurutnya tidak begitu menarik untuk dia gitu. Kemudian di era Erick Thohir, Pak Erick Thohir dia menyatakan dirinya mau mengganti kewarganegaraannya menjadi kewarganegaraan Indonesia begitu. Nah, kemudian salah satunya adalah program Pak Erick Thohir jelas. Dia bilang yang pertama kita harus masuk minimal peringkat 100 FIFA. Itu jelas. Tujuannya bukan agar sepak bola kita itu tidak diremehkan oleh sepak bola luar, dan juga bagaimana mungkin scouter ya, talent scouting dari masing-masing klub-klub Eropa yang besar itu datang ke Indonesia. Kalau dia melihat ranking FIFA kita aja 130, mereka nggak akan berpikir panjang untuk menolak datang ke Indonesia gitu. Bagaimana mungkin ada pemain hebat di negara yang ranking FIFA-nya itu 130, itu nggak ada talent scouting yang mau datang. Tapi kalau ranking kita di bawah 100, ya mungkin aja ada talent scouting yang datang ke Indonesia untuk menonton, oh bagus ya pemain ini, oke kita catat, kemudian kita rekrut untuk TC kah, untuk training kah, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurutku ya itu salah satunya adalah terkait dengan program. Yang kedua adalah ya exposure. Yakin aku Pak Erick Thohir mengatakan, ya kalau kau gabung timnas Indonesia, followers Instagrammu pasti naik, dapat iklan, dikenal di seluruh Indonesia gitu ya. Coba ada pemain kayak Nathan, Habner, kemudian siapa lagi? Elkan Bagot dan pemain-pemain diaspora yang lain. Kalau mereka nggak jadi warga negara Indonesia, apa iya maka mereka akan jadi bintang iklan? Apa iya mereka akan seterkenal itu? Apa iya followers Instagramnya akan naik? Enggak juga, nggak ada yang Nathan itu kalau nggak jadi warga negara Indonesia nggak akan menjadi bintang iklan gitu. Itu mungkin daya tawar salah satu juga daya tawar yang ditawarkan kepada Pak Erick Thohir kepada pemain-pemain yang bergabung dengan timnas Indonesia gitu. Dan itu gak ada yang salah karena itu bagian dari kesepakatan kayak gitu loh, ngerti nggak? Nah, kemudian yang terakhir itu adalah prestasi, jelas gitu. Ya, aku masih ingat 10-5 tahun lalu semua pemain itu nolak. Bahkan pemain Audero itu yang orang Indonesia yang sekarang main di Como bahkan menolak Indonesia. Bahkan kemudian ada Andria yang lebih
yang lebih memilih bergabung dengan Qatar. Kemudian bahkan Kevin Dix kabarnya yang aku dengar dia sempat menolak untuk bergabung dengan timnas Indonesia karena menurut dia programnya dan juga prestasinya tidak akan mendukung karir dia sebagai seorang pemain kayak gitu. Nah, kemudian muncullah sekarang bahwasanya kita nggak juara apa-apa, tapi kita lolos Piala Asia. Kemudian kita lolos ke ronde ke berapa sekarang? Ronde ketiga, oke? Yang mana sorot mata dunia itu kamera dunia itu sedang mengarah ke timnas Indonesia karena bagaimana mungkin timnas yang rankingnya 129 sekarang ya, 129 bisa melaju ke ronde 3 dan belum terkalahkan sampai saat ini. Oke, itu pasti menjadi mata dunia sedang mengarah ke timnas Indonesia. Bagaimana mungkin peringkat yang 130 itu bisa lolos ke round 3 dan belum terkalahkan untuk sampai saat ini. Itu kan menjadi daya tawar tersendiri bagi para pemain diaspora. Pemain diaspora ini kan rata-rata pemain Belanda. Apa iya mereka bisa menggeser pemain Belanda yang main di AC Milan, yang bisa main di MU, yang bisa main di City nggak ada ya, Liverpool, yang main di City, yang main di banyak pemain lah yang main di Liga Inggris, Liga top Eropa. Apa iya pemain kayak Kevin Dix, Max Hilgers, kemudian Habener, kemudian Tom Haye, apakah mereka bisa menggeser pemain-pemain yang ada di klub-klub top Eropa? Ya nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin bisa mereka bergeser. Sementara tujuan tertinggi, tujuan terbesar, mimpi terbesar pemain sepak bola itu adalah bermain di Piala Dunia. Either itu kalah atau menang kayak gitu. Ya, kesempatan paling besar bagi para pemain diaspora ini adalah untuk berlaga di Piala Dunia adalah main untuk timnas Indonesia. Peluangnya terbuka, apalagi sekarang jatah untuk tim Asia itu diperbanyak jadi 8,5 lah, karena di yang terakhir jatah Asia itu akan bertanding dengan negara Afrika kan untuk mendapatkan satu tempat di Piala Dunia. Jadi 8,5 lah kita bilang. Jadi ya kesempatannya terbuka kayak gitu. Sementara kalau mereka menunggu panggilan dari timnas Belanda nggak akan pernah bisa kayak gitu, ngerti nggak? Jadi apalagi kalau bermain di timnas Indonesia, kemungkinan besarnya mereka akan menjadi starter kan kayak gitu. Jadi kemungkinan mereka untuk berlaga di Piala Dunia dan untuk bisa dilirik oleh klub besar itu sangat besar ketika mereka bermain di Indonesia seperti itu. Oke, itu dulu kayaknya rasaku, pendapatku ataupun opiniku terkait dengan bergabungnya Kevin Dix di timnas Indonesia. Ya sepertinya di lawan Cina belum bisa bergabung karena pendaftaran pemain itu kan seminggu sebelum match itu harus sudah didaftarkan. Jadi Kevin Dix kemungkinan besar akan bermain di next match yang lagi melawan Jepang ketika kita bermain di GBK seperti itu. Oke, bagi kalian yang suka video ini silahkan di like, di subscribe, di komen. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa sih. Oke, terima kasih, semoga terhibur.